Sampurasun wilujeng enjing siswa-siswi sadayana kelas 12 urang tepang deui dina materi mata pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 12. Materi anu bade dibahas dina pertemuan ieu nyaeta ngeunaan mikawanoh carita wayang atau mengenal cerita wayang. Apa itu wayang, dari mana asalnya wayang, dan bentuk pertunjukannya seperti apa, kita akan bahas pada pertemuan pada hari ini. Tujuan pengajaran ieu atau tujuan pelajaran ini hiji siswa mampu ngaregepkeun jeung nitenan carita wayang, atau siswa mampu memperhatikan dan memahami cerita wayang dalam keadaan yang konsentrasi. Nu kadua, siswa mampu nyatetkeun isi lalakon wayang. Di sini dijelaskan bahwa siswa mampu untuk menuliskan berbagai cerita wayang yang sering dipergelarkan. Nu katilu nyaeta siswa mampu ngajelaskeun atawa nyaritakeun perwatekan tokoh wayang katut tampilanana. Ayeuna urang bahas materi ngeunaan wayang. Naon ari wayang sareng ti mana asalna? Kecap wayang sami sareng bayang, yang artinya itu adalah bayangan atau kalangkang. Memang awalnya pagelaran wayang itu lebih memperlihatkan bayangan seperti dalam pagelaran wayang kulit. Tapi dalam budaya Sunda diwujudkan dalam bentuk boneka atau golek. Makanya sering disebut wayang golek. Selanjutnya, cerita wayang itu berasal dari India. Ditulis dalam bentuk puisi dan keberadaannya itu kira-kira 500 tahun sebelum Masehi. Selanjutnya, sejarah wayang ketika ada di Pulau Jawa. Jadi wayang itu erat kaitannya dengan kehidupan sosial kultur atau budaya religius suku bangsa Jawa. Selain diadakan sebagai sarana hiburan, cerita wayang digunakan untuk menyebarkan agama Islam yang dilakukan oleh para wali, sebab pada zaman dulu agama Hindu Buddha lebih dulu datang ke tanah Sunda. Selanjutnya, pakeman atau aturan cerita wayang. Cerita yang pertama adalah Ramayana, kisah Ramayana. Kisah ini dikarang oleh seorang pengarang yaitu Wyasa. Isinya menceritakan tentang Rama dan Sinta, dan di situ terjadi peperangan antara Rahwana dan Rama dikarenakan Sinta diculik sama Rahwana, atau peperangan antara kerajaan Ayodhya dan kerajaan Alengkadirja. Ini tokoh wayang Rama dan ini Rahwana. Yang kedua adalah cerita Mahabharata. Cerita ini karangan Walmiki yang menceritakan tentang Pandawa dan Kurawa. Dalam kisah Mahabharata terjadi peperangan antara Pandawa melawan Kurawa, atau Anggada melawan Antarja, atau disebut juga kerajaan Amarta melawan Astina. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 5 Pandawa. Pandawa yang pertama ini adalah hasil pernikahan dari Pandu Dewanata dan Dewi Kunti. Yang pertama ada Yudhistira, Prabu Yudhistira. Prabu Yudhistira adalah putra pertama Pandu, memiliki karakter satria lungguh. Pakaian yang dipakainya mengenakan pakaian raja atau Raja Amarta. Watak Prabu Yudhistira memiliki watak sabar dan bijaksana.
Pusaka yang digunakannya adalah pusaka sakti layang jamu sekali musada. Selanjutnya adalah Pandawa yang kedua antara perkawinan Pandu Dewanata dan Dewi Kunti. Bima. Bima yaitu satria tungkul. Pakaian yang dipakainya, yang dikenakannya yaitu pakaian Arya atau calon Raja Amarta. Watakna wanian atau berani dan tidak suka berbohong. Ayah memiliki ular di lehernya dan memiliki kuku pancanaka. Bima menikah dengan Arimbi dan mempunyai anak yaitu Gatotkaca. Pandawa yang ketiga yaitu dari masih pernikahan Pandu Dewanata dan Dewi Kunti adalah Arjuna. Arjuna yaitu biasa disebut satria lungguh. Pakaian yang dikenakannya yaitu pakaian menak atau pakaian kerajaan. Wataknya sabar dan tenang. Senjata pusaka yang digunakan Arjuna yaitu keris pancaroba, ali-ali ampal, dan panah pasopati. Arjuna taat terhadap gurunya yaitu Residorna dari kerajaan Astina. Salah satu putranya yaitu Abimanyu. Pandawa yang keempat dan kelima dari pernikahan Pandu Dewanata dan Madrim adalah Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa merupakan satria landak. Pakaian yang dikenakannya adalah pakaian menak atau pakaian kerajaan. Nakula wataknya sederhana atau basajan dan berani. Sadewa wataknya khawatir tetapi tetap dia berani. Berikut adalah tokoh Kurawa yang jumlahnya ada 100. Ini dari pernikahan Prabu Destarasa dan Dewi Gandari. Contoh di sini ada Arimba, ada Anggada, dan ada Antarja. Kurawa jumlahnya ada 100 dan berada di kerajaan Astina. Tokoh-tokohnya yang berada di kerajaan Astina yaitu Suyudana, Raja Astina yang bersifat sombong, Dursasana, buta, bengis atau sadis, Arya Sangkuni, calon Raja Astina yang licik, Arya Widura, Residorna, bijaksana, dan Resi Bisma yang tinggi ilmunya. Tokoh wayang selanjutnya yaitu ada Gatotkaca. Gatotkaca merupakan putra Arya Bima dan Arimbi, panglima perang negara Pringgandani. Julukannya otot kawat, tulang baja, daging besi. Gatotkaca juga memiliki adik yang bernama Bambang Kaca. Tokoh selanjutnya yaitu Semar Badranaya. Tokoh Semar ini diunggulkan sebagai manusia laki-laki, bisa perempuan, mau orang tua atau anak kecil yang harus mempunyai hati yang bersih. Diibaratkan putih kayak muka Semar. Semar Badranaya atau Semar Badranaya merupakan penjelmaan dari dewa yaitu Dewa Batara Ismaya. Nama istrinya adalah Sutiri Rajen, putra Raja Kerajaan Sekanumbe. Nama anaknya Cepot, Dewala, Jenggareng. Di Sawarga Manikloka, Semar memiliki anak yaitu Batara Surya atau Dewa Matahari, yaitu tokoh wayang yang paling sakti di antara tokoh wayang lainnya. Tugasnya ngasuh putra keturunan dewa yaitu Pandawa. Hasil dari pernikahan Semar dan Sutirajen, anaknya yang pertama adalah Astrajingga atau biasa disebut Cepot. Cepot merupakan gambaran tokoh wayang yang memiliki kelakuan yang jelek. Ibarat atau diumpamakan seorang siswa yang mendapat nilai rapot yang merah. Tapi selain itu Cepot juga memiliki sifat setia, mengikuti Semar dan menemani para ksatria utamana Arjuna. Wataknya humoris, suka bercanda, suka melawak,
tidak peduli dia berbicara ke siapa, ke ksatria, raja, ataupun para dewa. Dia memberi nasihat, kritik, dan cepot juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan bebas buat para penonton. Anak lainnya dari Semar dan Sucirajeng adalah Dewala dan Gareng. Tokoh lainnya dalam pewayangan yaitu ada Aswatama, putra Resi Dorna, Batara Banyu atau Dewa Angin, Batara Guru. Dan tokoh lainnya Batara Kresna, titisan Dewa Wisnu, Kumbakarna, adiknya Prabu Rahwana, Patih Prahasta, paman Prabu Rahwana, dan Kumbakarna. Apa aja yang ada dalam pergelaran wayang? Dalam pergelaran wayang ada apa aja? Yang pertama ada dalang, yaitu orang yang memainkan cerita wayang. Yang kedua ada nayaga, orang yang memainkan gamelan. Yang ketiga ada juru kawih atau juru alok, orang yang menyanyikan lagu-lagu kawih. Dan orang yang mengomentari cerita wayang. Yang keempat ada gamelan, yaitu seperangkat alat musik tradisional yang terdiri dari bonang, saron, goong, rebab, dan kulanter. Selanjutnya ada gugunungan. Di sini adalah merupakan simbol dimulainya cerita wayang, ganti babak, dan menutup cerita. Bentuknya segitiga yang ditancapkan pada batang pohon pisang. Selanjutnya ada campala, alat yang terbuat dari kayu dan fungsinya untuk ketrok atau mengetuk pada kotak wayang. Selanjutnya ada kecrek, yaitu adalah alat yang terbuat dari bilah-bilah besi dan digantung pada kotak wayang. Itu biasa dimainkan pakai kaki dalang. Gebok, tangkal cau atau pohon pisang yang dipakai sebagai tempat berdirinya wayang dalam suatu pagelaran wayang. Tuding, bambu yang digunakan untuk memainkan tangan wayang. Dan terakhir ada campurit, yaitu bambu yang digunakan yang fungsinya untuk menancapkan wayang ke batang pisang. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam pergelaran wayang. Yang pertama ada ngajantur, yaitu menjajarkan wayang di pinggir panggung dengan cara ditancapkan di batang pisang. Yang kedua ada istilah kakawen, yaitu prolog cerita wayang yang dinyanyikan sama juru kawih atau sinden atau dalang menggunakan bahasa kawi. Murwa, itu adalah keterangan cerita di tengah babak. Antawacana merupakan percakapan antara tokoh wayang. Cerita wayang yang menceritakan Gatotkaca. Yang pertama adalah cerita wayang Jabang Tutuka, yaitu menceritakan lahirnya Gatotkaca. Pergiwa Pergiwati menceritakan Gatotkaca krama atau Gatotkaca kawin. Sang Hyang Talaga Pancuran menceritakan Gatotkaca membendung Sungai Gangga sampai dunia kekurangan air. Ulun Umbul atau Budak Buncir menceritakan Gatotkaca berubah menjadi mukanya jelek tapi suka sama putri kembar Pergiwa Pergiwati. Pancabraja atau Gatotkaca Sabda Guru menceritakan Gatotkaca berguru sehingga mendapatkan ajian atau ilmu Pancabraja dan kesaktian lainnya. Gatotkaca Gugur atau Jaya Perbangsa menceritakan Gatotkaca gugur melawan Adipati Karna. Mung sakieu materi bahasa Sunda ngeunaan mikawanoh wayang. Mudah-mudahan tiasa dicerna, tiasa dipahami. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana.